Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Melayani. Haruskah full time? Mari kita baca Kisah Rasul 18 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudara sekalian, Paulus melakukan pelayanan ke kota Athena dan dia memperkenalkan orang di sana kepada Allah yang harus dikenal dalam nama Yesus. Selanjutnya Paulus pergi ke Korintus. Korintus adalah ibu kota provinsi Ahaya. Pada saat itu, kerajaan Yunani dibagi dalam dua provinsi besar. Pertama, Makedonia dengan ibu kota Tesalonika, dan yang kedua adalah Ahaya dengan ibu kota Korintus. Korintus merupakan salah satu kota terkaya dan padat penduduknya di Yunani. Mereka menyembah berhala dan orang-orang Korintus terkenal karena kebobrokan moralnya. Nah, pada saat itu Paulus berjumpa dengan seorang yang bernama Aquila dan istrinya Priscilla atau Priska. Nah saudara, sebelumnya Aquila dan Priscilla ini tinggal di kota Roma. Tapi kemudian pindah karena Kaisar Claudius pernah mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Seorang ahli sejarah pernah berkata itu dipicu karena adanya kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kristus. Sehingga akibatnya mereka diusir. Dan ini merupakan hal yang membuat orang-orang Yahudi menderita. Termasuk Aquila dan Priscilla pasti menderita karena diusir dari tempat tinggalnya. Tetapi rupanya ini merupakan jalan Tuhan untuk dia ketemu dengan Paulus. Alkitab selanjutnya mencatat bahwa Paulus tinggal di rumah mereka dan bekerja sama sebagai tukang kemah. Karena Paulus adalah seorang tent maker, pembuat tenda. Karena tenda adalah tempat untuk orang tinggal pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin developer gitulah, bisa bangun rumah, saudara. Jadi memang ada kesulitan yang dialami oleh Aquila dan Priscilla. Sehingga dia harus keluar dari Roma, sekarang hijrah, pindah ke kota Korintus ini. Tetapi justru itu adalah cara Tuhan mempertemukan mereka dengan Rasul Paulus yang membawa suami istri ini kemudian masuk di dalam pelayanan. Saudara, kadang-kadang ada hal yang kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi, tapi ujungnya bagus. Seorang kenalan saya tinggal di Sydney, Australia, punya anak laki-laki, belum punya jodoh waktu itu. Dia aktif di sebuah gereja, Hillsong, dan satu kali waktu Hillsong mengadakan sebuah conference besar, peserta datang termasuk dari luar negeri. Dia melamar menjadi seorang volunteer yang mengantar orang, menjemput dari airport, nanti waktu mau pulang mengantar ke airport. Nah, pada waktu dia mengantar seorang gadis dari Amerika Serikat untuk pergi ke airport, ternyata nggak tahu gimana ketinggalan pesawat, saudara sekalian. Pesawatnya sudah terbang. Waduh, bingung kan perempuan ini mau tinggal di mana. Lalu anak teman saya ini telepon mamanya, "Ma, ini ada ketinggalan pesawat. Gimana, apa kita suruh nginep di rumah aja? Boleh nggak?" "Oh iya, kata mamanya, udah nginep di sini aja, kasihan tuh." Sambil hari itu diurus sehingga akhirnya bisa terbang besoknya begitu, dirubah jam tiket pesawatnya. Nah, jadi nginep semalam di rumah, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya berkelanjutan, saudara-saudara. Sampai sekarang mereka menikah dan sudah punya beberapa orang anak. Kelihatannya kebetulan, tetapi ini jalan Tuhan. Gara-gara ketinggalan pesawat ketemu jodoh, begitu kan ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Apapun yang saudara anggap buruk, ketika engkau bawa ke hadirat Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Nah, dikatakan bahwa Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Paulus itu seorang rohaniwan loh saudara. Dia rabi Yahudi. Dia pernah diajar oleh Gamaliel, seorang rabi yang sangat terkenal. Kenapa rabi Yahudi bisa punya keterampilan itu? Karena ada aturan pada zaman dulu rabi Yahudi itu harus punya pekerjaan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Karena dia tidak boleh menerima uang kalau dia berkhotbah atau mengajar. Bahkan ada ungkapan yang berkata begini, siapa yang tidak mengajari anaknya bekerja, sebetulnya sudah mengajari anak itu untuk jadi perampok di kemudian hari. Jadi Paulus kerja, namun tiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat dan menyampaikan firman kepada mereka semua, melayani saudara. Dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus supaya mereka bisa dimenangkan jiwanya oleh Paulus melalui pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Nah, jadi kita tahulah Paulus rasul dipakai Tuhan luar biasa, menulis hampir setengah kitab perjanjian baru, menanam jemaat di mana-mana. Dia itu full timer atau bukan? Saudara, kadang-kadang kita suka membatasi bahwa pelayan Tuhan itu harus full timer, nggak boleh punya pekerjaan lain selain kerja di gereja. Tapi kalau model Paulus, dia bukan cuma full time, overtime, saudara. Sudah dia mengerjakan pekerjaannya sebagai pembuat tenda, dia dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari, tapi uangnya itu digunakan untuk penginjilan. Ini bukan hanya full time, full heart, karena mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak harus jadi full timer di sebuah gereja kalau saudara mau melayani. Karena tiap orang itu punya panggilan yang khusus. Mungkin Petrus meninggalkan jalannya, perahunya, lalu full time lah menjadi pengikut Yesus. Tapi ada orang gak seperti Petrus, dia seperti Paulus, tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai pembuat tenda, tapi dia melayani Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah saudara-saudara, jadi kalau full timer misalnya di gereja atau satu ministry, yayasan, dia mendapatkan penghidupan, honor dari pelayanan tersebut. Tetapi saya juga tidak setuju kalau ada orang yang ditanya, kamu apa? Full timer, di gereja mana? Oh enggak, saya pelayanan keliling aja. Ya kadang main musik atau apa begitu. Oh hari apa pelayanan? Ya hari Minggu, terus hari Kamis lah ada. Lalu hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu ngapain? Ya saya di rumah aja. Lah ini jangan sampai full nganggur disebut full time. Ya mendingan dia kerja kalau model seperti itu. Nah tetapi kalau orang hidup dari Injil, dia berhak mendapatkan honor dari sana. Sebab Paulus juga pernah berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-13 dan 14 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa pelayanan itu bukan untuk menerima. Namanya pelayanan ministry adalah untuk memberi talenta kita, memberi waktu kita, bahkan memberikan uang kita. Kecuali orang itu memang dia menjadi full time. Dia hidup dari pelayanan, maka dia bisa mendapatkan honor dari pelayanan tersebut. Ya, dia digaji dari gereja lah istilahnya. Tapi kalau ada orang yang sudah punya pekerjaan dan sebagainya, lalu dia melayani, jadi pemimpin pujian, pemain musik, singer, guru sekolah minggu dan sebagainya. Sebaiknya dia memang tidak menerima karena pelayanan itu adalah memberi dan bukan menerima. Saudara beri waktumu, beri tenagamu, beri uangmu justru kepada gereja Tuhan. Supaya gereja makin berkembang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Jadi yang paling penting pelayanan itu bukan cuma soal full time atau tidak full time, tapi full heart, sepenuh hati. Dan ketika engkau sepenuh hati memberikan talentamu, waktumu untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara lihat pekerjaan sekulermu akan diberkati oleh Tuhan karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Saya berdoa sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak Tuhan
yang mau melayani Tuhan. Pelayanan adalah memberi, bukan menerima. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lipat gandakan berkat bagi mereka. Supaya mereka juga makin hari, makin melihat kebaikan Tuhan dalam usaha pekerjaan. Dan kami juga makin cinta Tuhan dan melayani tanpa mengharapkan upah. Karena upah kami berasal dari Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.